semesta alam. Kau Allah yang luar biasa. Segala pujian, hormat, sembah, syukur kami hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa. Itu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami doa biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Semua yang hadir pasti diberkati Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, kemenangan pasti Tuhan nyatakan. Tiba saatnya kami datang dengan hati hamba yang mau untuk diajar. Tuhan yang berbicara bagi setiap kami, ajar didik bentuk setiap kami, berfirman bagi kami. Dan kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena kami percaya kalau kami jadi pelaku firman Tuhan, rancangan Tuhan pasti jadi bagian dalam kehidupan kami. Bahkan ucap berkat hamba-Mu yang kepercayaan untuk menyampaikan firman Bapa, urapan Tuhan mengalir atas hamba-Mu. Sucikan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu. Kami percaya hamba-Mu dia akan jadi luar biasa untuk jadi berkat. Kami percaya semua yang hadir diberkati dengan sempurna. Isi hati-Mu yang disampaikan, segala kemuliaannya buat Tuhan. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga sama-sama kita mau katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar, dari tempat ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman. Jumpai kanan kirimu, depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang. Ayo, senyuman awal bulan, wajah-wajah waru gajian. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu sukacita. Bilang sama yang ngomong senyumnya mana. Bilang sama yang ngomong itu baru anak Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan saya kagum lihat saudara, walaupun hujan-hujanan tapi tetap datang jari Tuhan. Artinya apa? Saudara adalah pribadi yang cinta Tuhan, amin. Dan saya mau bilang saudara, orang yang cinta Tuhan, setia sama Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan sebelum saudara menghujat rambut saya, saudara, saya mau bilang saudara, yang pertama adalah ya karena saya mau variasi sedikit saudara. Dan yang kedua, tidak akan mengurangi yang namanya kualitas khotbah saya. Dan yang ketiga, ngetawain pendeta itu dosa. Oke. Saya ada bosan rambut begitu terus saudara. Nggak apa-apa lah, variasi lah. Kim Jong Un. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong ngetawain pendeta dosa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang boleh kitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak boleh kitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Alkitab kita saudara. Markus 10 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Markus pasal yang ke-10 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Biasanya ayat ini saudara saya bacakan pada saat bimbingan pranikah ataupun pada saat pemberkatan nikah. Tetapi kenapa saya bawakan hari ini, saya baca hari ini, karena memang tema kita adalah bicara tentang keluarga. Sama-sama bilang sama saya, keluarga. Haleluya. Yuk kita baca sama-sama saudara. Saya baca 6, saudara 7, kita gantian ayatnya. Yang ke-9 kita akan baca sama-sama. Markus 10 ayat 6 sampai 9, demikian ayat yang ke-6. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Ayat 7 silakan. Ayat yang ke-8 dikatakan apa? Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ayat 9 sama-sama 3. Iya, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh. Sekali lagi 3. Iya, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh.
Saya percaya setiap orang saudara pasti ingin keluarganya harmonis. Amin. Saya percaya siapapun saudara, saudara dalam posisi sebagai anak kah, sebagai orang tua kah, sebagai suami kah, sebagai istri kah. Saya percaya kita punya doa yang sama, harapan yang sama, keinginan yang sama. Bahwa rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga yang ada damai sejahtera di dalamnya. Rumah tangga yang ada sukacita di dalamnya. Bahkan kalau bahasa Alkitabnya saya bisa bilang saudara, rumah tangga suasana sorga. Sama-sama bilang sama saya, suasana sorga. Amin. Tapi akhirnya saudara, mungkin ada banyak di antara saudara bilang begini, Pak Pendeta, tapi pada kenyataannya hari-hari ini Pak Pendeta jangankan bicara tentang suasana sorga, mau mendekati suasana sorga saja kayaknya mustahil Pak Pendeta. Jangankan mendekati suasana sorga Pak Pendeta, rumah tangga saya yang sementara saya jalani hari-hari ini adalah rumah tangga suasana neraka Pak Pendeta. Dan memang saya baca saudara, beberapa penelitian terakhir saudara dari tahun 2020, contohnya dari CNBC ini saudara, dari tahun 2020 kalau saudara perhatikan sampai 2024, yang namanya orange atau kuning itu saudara, yang warna kuning adalah tingkat pernikahan, sedangkan yang warna biru muda adalah level perceraian atau tingkat perceraian saudara. Dan bisa kita lihat saudara, sejak dari 2021 peningkatan perceraian itu signifikan meningkat saudara. Dan akhirnya apa? Sampai tahun kemarin 2024 ada angka yang akhirnya bertahan sekitaran 400.000 kasus atau 400.000 perceraian yang terjadi saudara. Ini pun yang terdata saudara. Dan sekali lagi saya mau bilang saudara, memang ada banyak rumah tangga hari-hari ini saudara ngalamin situasi yang tidak mudah. Ada banyak rumah tangga hari ini saudara hancur dengan bisa dibilang saudara suasana neraka. Dan saya mau bilang saudara, memang iblis menjadikan rumah tangga, iblis menjadikan keluarga sebagai sasaran utama. Kenapa? Karena keluarga mungkin organisasi terkecil, tetapi keluarga punya dampak yang besar. Karena rumah tangga hancur, ada orang-orang yang akhirnya hidupnya hancur. Karena rumah tangga hancur, ada suami-suami karirnya hancur. Karena bicara tentang rumah tangga hancur, ada banyak istri-istri bisnisnya, pekerjaannya hancur. Karena rumah tangga hancur, keluarga hancur, ada banyak anak-anak muda ngalamin yang namanya hancurnya masa depan saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, tetapi anak Tuhan tidak boleh kalah, katakan amin. Saudara dan saya, kita diciptakan bukan untuk kalah, tetapi untuk menang. Makanya saudara dan saya jangan biarkan keluarga kita, rumah tangga kita kalah oleh serangan si jahat saudara. Tetapi apa, kita harus menang. Makanya hari ini saudara, saya mau bilang firman Tuhan sudah kasih kita kunci untuk menjadi keluarga yang ada suasana sorganya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan sudah kasih kita kuncinya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan sudah kasih kuncinya. Amin. Makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk membahas satu tema, yaitu Kingdom Family, atau bicara tentang keluarga kerajaan surga. Ini part yang pertama karena memang panjang saudara poinnya, dan saya bagi kalau Tuhan berkenan minggu depan saya akan lanjutkan dan lebih spesifik bicara tentang kunci keluarga suasana kerajaan surga. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya akan memiliki keluarga rumah tangga yang punya suasana kerajaan sorga, sehingga melalui rumah tangga kita, keluarga kita, nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa kunci keluarga suasana kerajaan sorga? Yang pertama adalah mengutamakan Tuhan dalam keluarga. Sama-sama bilang sama saya, mengutamakan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang utama. Amin. Kita buka ayat yang ke-6 dalam Markus 10. Markus 10 ayatnya yang ke-6, sama-sama kita baca. 3, iya. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan apa? Sekali lagi 3, iya. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan. Saya mencatat di sini saudara, pada awal dunia Allah lah yang membentuk keluarga. Allah lah yang menjadi inisiator pertama keluarga. Allah lah yang menjadi penggagas dari yang namanya rumah tangga. Dan saya mau bilang saudara, disinilah kita harus sadar bahwa apa? Allah harus jadi pusat. Sama-sama bilang sama saya, Allah jadi pusat.
Amin. Dari apa? Dari keluarga saudara dan saya. Analoginya sederhana. Misalnya matahari yang menjadi pusat dari bicara tentang tata surya. Ini kenapa? Karena memang matahari ini besar. Matahari ini kuat saudara. Sehingga akhirnya dia mempengaruhi dengan gaya gravitasinya yang besar itu. Sehingga salah satu penentu si planet-planet tetap dalam orbitnya adalah sekali lagi karena matahari ini besar dan kuat. Jika tidak, maka planet-planet di sekitarnya selain karena memang itu Tuhan yang mengatur seperti itu. Tapi jika tidak kuat, maka si planet-planet di sekitarnya bisa keluar dari orbitnya dan itu bisa berbahaya. Saya mau bilang saudara, dalam rumah tangga kita juga sama. Pastikan Tuhan harus jadi yang utama, menjadi pusat dalam rumah tangga kita. Karena Tuhanlah pribadi yang kuat, pribadi yang luar biasa. Katakan amin. Jangan jadikan yang lain menjadi pusat rumah tangga kita. Ada banyak rumah tangga hari-hari ini kenapa akhirnya ngalamin goncangan dan kehancuran. Karena mereka menjadikan yang lain sebagai pusat dalam rumah tangganya. Ada yang suami yang jadi pusat dalam rumah tangga. Ada yang menjadikan istri sebagai pusat dalam rumah tangga. Yang ngetren beberapa tahun ini ada yang namanya child center, anak yang menjadi pusat dalam rumah tangga. Bahkan ada banyak keluarga modern menjadikan uang sebagai pusat dalam rumah tangganya. Saya mau bilang saudara, di luar Tuhan semuanya terbatas. Di luar Tuhan semuanya tidak kuat. Makanya ujung-ujungnya kehancuran. Tapi kita tahu bersama, firman Tuhan mengatakan setiap kita, Tuhan harus yang utama. Katakan amin. Saya mencatat di sini saudara, kesatuan dalam keluarga tidak akan mungkin tercapai tanpa Tuhan yang menjadi pusatnya. Rumah tangga yang diberkati adalah rumah tangga yang menempatkan Tuhan sebagai pusatnya. Keluarga seharusnya menempatkan Tuhan dan firman-Nya sebagai prioritas utama. Kenapa? Sejalan dengan Pengkhotbah 4 ayat 12 bilang begini saudara. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ini gambaran keluarga. Kalau hanya suami saja itu tidak akan kuat, bersama dengan istri masih bisa bertahan tapi ujung-ujungnya tidak kuat. Kenapa? Karena terbatas. Tapi kalau 3 artinya ada Tuhan di dalamnya. Sama seperti gambar ini saudara, semakin dekat suami istri dengan Tuhan, semakin dekat mereka. Tuhan yang jadi pusat dalam rumah tangga, di situ ada kekuatan, di situ ada suasana sorga. Katakan amin. Makanya suami-suami, pastikan kau membawa rumah tanggamu menjadikan Tuhan sebagai yang pertama dan yang paling utama. Katakan amin. Istri-istri, ingatkan suamimu untuk apa? Menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam rumah tangga. Anak-anak, ingatkan orang tuamu untuk menjadikan Tuhan sebagai yang utama. Karena ketika kita itu lakukan semuanya saudara, Tuhan yang utama, Tuhan yang menjadi pusat, rumah tangga kita kuat, suasana sorga. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan yang jadi pusat. Bilang sama yang ngomong, Tuhan yang utama. Di situ ada suasana sorga. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa kunci keluarga suasana sorga? Yang kedua adalah menyadari dan menghidupi posisi. Sama-sama bilang, sama saya sadar. Sama-sama bilang, sama saya hidupi. Sama-sama bilang, sama saya posisi. Maksudnya apa Pak Pendeta? Coba kita buka dulu Alkitab kita. 1 Korintus 11 ayat 3. 1 Korintus 11 ayatnya yang ketiga. Sama-sama kita baca. 3, iya. Tetapi, yaitu apa? Kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah. Dan kepala dari apa? Tolong samen hainya potong sedikit lagi hainya. Sekali lagi 3, iya. Kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah apa? Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Tahan sampai di sana. Jadi sadar posisi, hidupi posisi saudara. Dan saya mau bilang saudara, posisi dalam rumah tangga Kristen yang Alkitabiah untuk membawa suasana sorga adalah seperti ini. Jadi Tuhan yang pertama dan yang paling utama ada di posisi top of the leader. Kemudian setelah itu siapa Bu? Shalom ibu-ibu.
Yang kedua setelah Tuhan siapa, Bu? Wede, belum semua yang bertobat di sini. Haleluya. Saya mau bilang suami, istri, baru anak satu, anak dua. Kenapa ini saya juga tekankan di sini? Karena kakak-kakak punya tanggung jawab kepada adik-adiknya. Kakak-kakak sebagai contoh kepada adik-adiknya. Kakak-kakak harus mampu untuk mengayomi. Itulah kenapa Tuhan ciptakan kakak-kakak lahir duluan. Supaya bisa kasih contoh. Tapi saya mau bilang adik-adik hormat sama kakakmu. Ada banyak adik-adik sekarang kurang ajar sama kakaknya. Tadi saya mau bilang bukan yang di sini, yang di Tambun. Ternyata di sini banyak ya. Ada banyak adik-adik sekarang kurang ajar sama kakak-kakaknya. Betul kakak-kakak? Darah Yesus. Tolong urusan rumah tangga jangan bawa di sini. Kita fokus pada suami istri, saudara. Saya mau bilang, saudara, di dalam rumah tangga Tuhan ciptakan suami untuk jadi pemimpin dalam rumah tangga. Suami sebagai posisinya harus jadi imam, harus jadi kepala dalam rumah tangga. Saya mau bilang, saudara, nggak peduli Bu seberapa hebat kau di luar sana, nggak peduli seberapa kaya kau di luar sana, nggak peduli seberapa sukses kau di luar sana, Bu. Kau harus ingat di rumah tangga kau harus hormat sama suami. Memang dari tadi pagi begitu. Memang. Ada banyak ibu-ibu nggak bisa Pak, nggak bisa Pak. Saya mau bilang neraka. Ya terserah saudara mau marah sama saya nggak apa-apa. Saya percaya kenapa Tuhan kasih ini di awal bulan. Karena sekalipun ibu marah-marah, nggak akan lama-lama karena transferan sudah lancar dari suami. Tapi saya mau bilang Bu, iya. Ada banyak rumah tangga kenapa hancur, asas neraka, jauh dari sorga. Karena ada banyak istri-istri mau melangkahi kepemimpinan suami. Suami kasih tahu dia nggak mau dengar, dia mau jadi pemimpin dalam rumah tangga. Sehingga apa? Dalam rumah tangga ada dualisme, ada dua kepemimpinan. Saya mau bilang saudara, disinilah titik awal kehancuran rumah tanggamu. Ketika dalam rumah tangga ada dua kepemimpinan, istri nggak mau taat sama suami, istri nggak mau dengerin suami. Saya mau bilang saudara, saat inilah kehancuran sementara ada dalam rumah tanggamu. Saya mau bilang saudara, saya bukan orang yang patriarki harus yang paling benar. Tapi saya mau bilang patriarki itu juga saudara bagian dari firman Tuhan, saudara. Saya bukan orang yang anti feminisme. Feminisme dalam konteks kesetaraan untuk berpolitik, untuk bisnis, untuk kerja, saya sangat mendukung. Tapi kalau sudah dalam rumah tangga, Bu, marah. Kalau sudah dalam rumah tangga, Bu, sehebat apapun kau di luar, di rumah istri harus sadar posisi. Amin. Namanya istri sadar posisi bahwa suaminya lah adalah pemimpin. Terima kasih buat ibu-ibu yang sudah bertobat. Memang ini bagian paling sensitif. Tapi nggak apa-apa, saya sudah berhasil lolos 7 sesi hari ini, saudara. Saya percaya kalau Tuhan sudah menolong sebelumnya, saat ini juga Tuhan pasti tolong. Shalom para wanita. Jadilah wanita yang mau dan sadar bahkan menghidupi bahwa memang wanita harus menghargai pemimpin dalam rumah tangga. Udah mulai nambah yang bertobat. Mohon maaf ya, disinilah saya salut sama saudara istri-istri dari saudara sepupu kita. Mohon maaf ya, istri-istri saudara sepupu kita, suaminya marah, mama. Mereka langsung, ampun papa, jangan talak mama. Rumah tangganya sakinah mawadah maromah. Istri Kristen, apalagi yang ada darah Ambon, Batak, Nado, Papua. Suami belum ngomong baru,
Apa? Mau ngomong apa? Mau talak, cerai, neraka kau. Jangan ketawa Bu, bertobat. Mohon maaf ya, saya mau bilang saudara, saya kemarin saudara baca ada satu buku parenting, saudara dia bilang begini saudara, bahwa ketika bicara tentang rumah tangga, dan ini sejalan dengan ada seorang artis saudara dia ngomong juga tentang ini. Jadi anak-anaknya itu mereka bawa ke psikolog. Kenapa? Karena mereka anak-anaknya itu saudara kayak nggak percaya diri, insecure. Kemudian bicara tentang masa kecilnya tuh sepertinya saudara dalam kondisi dimana kok kayak orang yang mohon maaf saudara apa-apa serba takut. Dan ternyata ketika dibawa ke psikolog saudara ditemukan begini. Karena mereka melihat orang tua mereka itu kepemimpinannya itu tidak satu titik saudara. Artinya apa? Suami udah ambil keputusan, istrinya bilang enggak, jangan dengerin papa, dengerin mama. Dan itu merusak psikologis anak loh Bu. Betul, ini saya pendeta saya kasih tahu sama saudara. Dari semua sesi baru di sini agak serius sekali. Tapi betul, makanya belajarlah untuk tunduk sama suami. Ibu-ibu Sunter komplain sama saya, Pak Pendeta, saya sih mau karena memang firman Tuhan bilang begitu Pak Pendeta. Tapi kan dia suami yang bagaimana dulu dong Pak Pendeta. Tergantung suaminya dong Pak Pendeta. Betul ibu-ibu? Nah udah mulai ada suaranya. Efesus 5 ayat 22. Karena kalau mau berdebat ini wanita-wanita ini lahir bibir duluan biasanya. Efesus 5 ayat 22. Bapak-bapak, capture ini, foto ini di rumahmu. Jadikanlah ini menjadi loh dalam hatimu. Sama-sama 3 ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tetapi lihatlah dulu suamimu seperti apa. Hah? Beda kali. Sekali lagi 3 ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada. Tapi lihat dulu transferannya lancar atau tidak. Hah? Ada nggak lihat dulu gimana nggak? Tenang, baru koma, ada harapan. Ayat yang ke-23 dikatakan apa? Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Titik. Artinya apa? Mau seperti apapun suamimu, tugas istri tunduk. Nggak ada yang amin, haleluya. Kata tunduk bahasa aslinya aidias. Menempatkan diri di bawah kehendak suami. Dalam segala sesuatu di ayat yang ke-24 punya makna pas atau semua hal ketaatan penuh selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Memang saya curiga di sini mayoritas ibu-ibunya orang Ambon, Batak, Manado, Papua. Memang horas. Kalau bahas ini saya maito, saya masude. Tapi Bapak Gembala ajar saya, Ibu Gembala ajar saya, firman Tuhan harus disampaikan, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jangan fokus menyenangkan hati jemaat tapi tidak mengabarkan kebenaran. Saya mau bilang buat ibu-ibu sekali lagi Bu, suami adalah kepala dalam rumah tangga. Betul para pria? Iya. Gitu dong. Suami-suami harus menyuarakan kebenaran. Gak apa-apa istri marah, gak apa-apa tidur di luar. Saya selalu bilang lebih baik tidur di luar dengan harga diri. Iya. Tapi saya ngerti Bu, tenang saya akomodir. Ada banyak istri-istri zaman sekarang. Kenapa akhirnya di luar daripada kalau misalnya single parent saudara. Tapi ada banyak istri-istri akhirnya apa? Mereka akhirnya menaikkan dirinya sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Karena memang ada banyak suami-suami zaman sekarang gak bisa jadi pemimpin dalam rumah tangga. Tadi aja gak ada suara.
Tapi ya, ada banyak laki-laki zaman sekarang, suami-suami katanya imam dalam rumah tangga, tapi ketika istrinya nanya, ini bagaimana ya Pak? Enggak ada. Shalom para wanita yang belum menikah. Jangan menikah. Tapi sayang bagaimana dong? Terserah. Udah hilang rumah tanggamu hilang ke laut, rumah tanggamu hilang. Laki-laki sebagai pemimpin harus punya visi harus ada misi. Jadi ketika ditanya, oh bagaimana hal yang esensi dalam rumah tangga, oh ini aku harus ambil ini, supaya apa? Mencapai tujuan. Jangan laki-laki nggak bisa memimpin. Betul para wanita? Oh ada ternyata wanita di sini ya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, Bu, sehebat apapun dirimu, Bu, ayo. Jadilah istri-istri yang mau tunduk sama suami. Amin. Belajar dari Ibu Gembala Sidang, beliau itu Ibu Gembala yang sosok wanita yang luar biasa. Beliau itu sosok wanita yang luar biasa. Tetapi beliau mau tunduk kepada Bapak Gembala sebagai suami dalam rumah tangganya. Jadi ya udahlah. Tapi pesan saya ya buat para wanita-wanita, terutama ibu-ibu ya. Shalom ibu-ibu. Mohon maaf bapak-bapak jangan dengar, ini khusus hamba Tuhan dengan para istri, para ibu-ibu ya, para wanita ya. Laki-laki itu kepala, oke? Tapi istri itu leher. Gini, dalam rumah tangga, kepala harus jadi decision maker. Ada satu profesor yang saya ikut seminarnya, dia bukan Kristen tapi Alkitabiah sekali pembahasannya, dia bilang begini, dalam rumah tangga yang harus ketok palu harus suami. Karena itu berkaitan dengan harga dirinya sebagai suami. Ibu-ibu jangan ambil keputusan langsung. Mama aja, gini mama. Jangan. Tetap suami harus ketok palu. Karena gini, laki-laki itu akan melakukan apa saja untuk keluarga. Asal jangan disuruh. Bingung ya? Makanya makan dulu sebelum ke gereja. Contoh gini Bu, contoh gini. Genteng bocor nih, bocor. Jangan kau bilang, Papa gimana sih main HP terus itu benerin dong, bagaimana sih Pak? Malas dia ditutup kuping. Jangan. Persuasif. Jadi kau datangnya bilang, Pak gimana ya bocor tuh gimana ya? Soalnya tadi mama lihat netes terus. Nggak akan hitungan 3, naik dia itu saudara. Betul. Sekalipun kau bilang, Pak tapi hujan, naik dia, tenang. Petir Pak, tenang. Aku Thor, putra petir. Naik, asal jangan disuruh. Ayo, ini teknik ini. Karena gini, laki-laki memang kepala, pengambil keputusan, tapi istri itu leher. Perhatikan ini kalau masih bingung. Nangkap maksud saya? Jadi sebenarnya suami itu bagaimana istri. Betul. Suami itu sebenarnya kan suami kepala, istri itu penasehat. Istri itu penentu. Istri ngomong apa sebenarnya suami itu akan ambil keputusan searah dengan masukan istri. Karena saya baru sadar ini setelah menikah. Ya. Saya lagi lihat barang nih, saya lihat bagus. Saya nanya sama istri saya gini mana ya? Ini menurut kamu gimana ya? Dia bilang, jelek. Entah apa yang merasuki saya. Tiba-tiba yang tadinya bagus jadi kelihatan jelek, saudara. Ini namanya hipnotis istri, saudara.
Jadi udah Bu, persuasif, jangan sentuh egonya. Tetap suami harus jadi kepala dalam rumah tangga. Ketika suami jadi kepala rumah tangga, istri jadi penopang, penolong suami, anak-anak taat tunduk sama orang tua, suasana sorga akan jadi bagian dalam rumah tangga. Mau tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, sadari posisi, hidupi posisi, di situ ada suasana sorga. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, imam musik boleh siap-siap. Yang ketiga, apa kunci suasana sorga dalam rumah tangga? Saya mencatat adalah menjaga kekudusan rumah tangga. Sama-sama bilang sama saya, jaga kekudusan. Amin. 1 Petrus 1 ayat 16 sama-sama. 3 ya. Sebab kuduslah. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah dan kejarlah, sebab tanpa tidak seorang pun akan apa? 2 Timotius 2 ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dalam, ia akan apa? Untuk maksud yang mulia, dikuduskan layak dipakai tuannya, dan disiapkan untuk setiap apa? Pekerjaan yang, saya mau bilang saudara, kalau kita tidak jaga kekudusan, jangankan melihat Tuhan, termasuk berkat Tuhan tidak akan kita lihat dalam kehidupan setiap kita. Kemudian kalau saudara dan saya mau dipakai Tuhan, diberkati untuk jadi berkat, pastikan kita hidup dalam kekudusan. Dan saya mau bilang, minggu lalu sudah sempat saya bahas, saudara dan saya, tubuh kita bait, sama-sama bilang sama saya bait Allah. Amin. Makanya kalau saudara lagi makan yang banyak, terus suamimu marah, istrimu marah, bilang sama dia, aku ini bait Allah. Aku makan banyak untuk memperlebar kerajaan sorga. Iya dong. Nggak ada pendeta yang ngajar, saya doang nggak ada kerjaan ini. Kemudian ketika menikah, 2 menjadi 1. Ini artinya bait Allah yang lebih besar. Tetapi tetap dalam konsep utama bait Allah adalah kekudusan. Kenapa? Karena bait Allah adalah tempat Allah itu bertakhta, bersemayam. Dan saya mau bilang saudara, makanya di bait Allah ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Artinya apa? Kekudusan adalah hal yang mutlak. Makanya gembala sidang kita selalu bilang apa? Ayo jaga kekudusan. Suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Ini kunci supaya rumah tangga kita suasana sorga. Ada banyak rumah tangga hancur karena nggak jaga kekudusan dalam rumah tangga. Saya mau bilang saudara, jaga kekudusan rumah tanggamu. Saya percaya di sini orang dewasa semua, anak sekolah minggu di orang sekolah minggu ya. Karena kalau saudara anak sekolah minggunya di sini, ya salah sendiri. Kita mau bahas yang 21 tahun plus. Seksualitas. Nafsu seksualitas itu tujuan Tuhan. Ciptakan itu supaya kita mencapai tujuan Tuhan dari rumah tangga. Yaitu apa? Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Betul ya? Dan nafsu itu penting. Nafsu seksualitas itu penting. Nah yang bahaya, rumah tangga sudah nggak ada nafsu seksualitas. Dan itu banyak terjadi di usia 5 tahun ke atas. Ada suami-suami lihat istrinya udah nggak nafsu. Ada istri-istri lihat suaminya nggak nafsu. Ada bapak-bapak ketika konseling, ada anak kecil di situ, ya tanggung jawab sendiri ya Bu. Iya loh, ada suami istri konseling. Saya tanya kenapa udah sampai masih nafsu atau suaminya ada. Dari ekspresinya kayaknya bukan cuma udah nggak nafsu, udah nek lihat istrinya. Tapi kan kita hamba Tuhan cover both side. Kita konseling ibunya, ternyata salah istrinya. Maksudnya apa? Ini saya mau kasih tahu buat ibu-ibu ya. Shalom para wanita. Shalom ibu-ibu. Suamimu kasih biaya maintenance, skincare, baju bagus, supaya yang utama kau tampil cantik di matanya. Bukan cuma di mata orang. Di mata orang juga boleh karena kesuksesan seorang laki-laki dilihat dari penampilan istrinya. Tapi yang paling penting adalah, Bu,
Di mata suamimu Bu, kau harus selalu tampil cantik. Laki-laki itu kasih biaya maintenance supaya di mata dia kau cantik. Dia kasih kau baju bagus, skincare mahal, catokan mahal, Remington, Dyson. Kenapa saya tahu istri saya kode-kode? Tapi pas saya cek mahal banget. Apa beda? Makanya saya bilang udah pakai Philip aja, Philip terang terus, Philip terang terus. Dyson mahal, Philip aja. Atau ada yang merek Changhong. Dinginnya sampai pagi. Suami kasih istri segala yang terbaik Bu, supaya kau cantik juga di depannya. Jangan cuma di depan orang kau cantik, mau keluar aja dandan alis semuanya, blows on, lipstick, pakai baju bagus, pas di rumah aja buluk terus. Rambut udah kayak singa, muka udah kayak cucian kotor, baju daster terus. Iya loh. Kalau di luar, oh Chanel, 1 million. Di rumah minyak kayu putih terus. Kalaupun ada variasi kayu putih, minyak tawon. Kayu putih, minyak tawon. Remason. Setiap kali suami mendekat, jangan ketawa, tobat Bu, tobat. Yang wangi. Ini ya, betul para pria? Cantiklah di depan suami. Tapi begitu juga suami. Shalom bapak-bapak. Mandi Pak, mandi. Mentang-mentang libur aja, nggak mandi seharian, istri lewat, bantar gebang kok pindah ke kamar. Anak lewat, aduh, Pak, olahraga Pak, fitness Pak. Nggak harus six pack, at least nggak buncit gitu Pak. Yalah, supaya istri juga lihat ada nafsunya gitu. Ya. Ada banyak istri lihat suami udah nggak nafsu, lihat suami tetangga dia nafsu. Iya Pak, suami tetangga Pak, Elmen six pack Pak. Kalau dia lagi cuci mobil Pak, tabola bale. Sampai mata saya tabola bale Pak. Pak, kalau istrimu ketawa urapi matanya Pak. Yalah. Saya mau bilang ya, Tuhan ciptakan nafsu seksualitas itu baik selama ditempatkan dalam rumah tangga yang kudus. Makanya jangan sampai ibarat api ditempatkan di tempat yang benar, dia aman dan bermanfaat. Tapi kalau di luar bisa membahayakan, bisa membakar. Makanya pesan saya buat anak muda, shalom anak muda. Jaga kekudusan. Nanti udah diberkati di gereja, sudah dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, baru. Kalau belum jangan, tahan dulu. Nanti kalau diberkati di gereja, pendeta udah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Fight. Mau tambah dong? Silakan. Sudah sah. Kalau belum jangan. Kalau pacarmu gatal, urapi dia dalam nama Yesus. Kalau dia gay gatal, ambil yang dalam nama Yesus. Sekali lagi,
Karena kekudusan ini penting. Dan saya akan tutup dengan kekudusan yang dimaksud juga soal kekudusan lumbung-lumbung dalam rumah tanggamu. Jangan izinkan Pak, Bu, uang haram kau kasih makan sama istri dan anak-anakmu. Yes. Jangan bawa, karena itu kutuk yang akan menghancurkan rumah tanggamu. Lebih baik sedikit dalam kejujuran, dalam kebenaran daripada banyak dalam ketidakadilan. Tapi jangan takut, sekalipun sedikit, ingat konsep 5 roti 2 ikan. Di tangan Tuhan yang sedikit sanggup Tuhan ubahkan jadi kelimpahan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jaga kekudusan. Di situ ada suasana sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ini berkati, boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Engkau ku